Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Tugas pertama akhirnya tiba, dan semoga semuanya berjalan lancar. Tangan Pak Ardi menjabat tangan Rudi dengan hangat, lalu memberikan sebuah kartu pengenal yang wajib dikenakan. Di kartu itu tertera nama lengkap dan posisi Rudi sebagai sopir ambulans, lengkap dengan nomor pegawai 0932. Dengan senyum ramah, Rudi menerima jabat tangan itu, sebuah awal yang baru baginya. Sudah 3 malam berlalu sejak Rudi mulai duduk di jok keras ambulans tua yang dikhususkan untuk mengangkut jenazah. Pandangannya seringkali tertuju pada langit-langit kendaraan yang berdebu dan terus berguncang tiap kali roda melewati jalanan berlubang. Tugas yang diembannya cukup sederhana, mengantar jenazah dari puskesmas kelurahan atau rumah sakit di kota Surakarta menuju rumah duka, lalu kembali lagi. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membantu biaya sekolah adik bungsunya. Ibunya hanya seorang penjual gorengan keliling, dan Rudi sangat memahami keterbatasan keluarga mereka. Sebenarnya, ia tidak pernah membayangkan akan mengemudikan ambulans. Hidupnya lebih akrab dengan suara mesin motor dan noda oli yang biasa menghitam di sela kuku. Namun, 2 bulan lalu, bengkel tempatnya bekerja harus gulung tikar, dan ia menjadi satu dari belasan mekanik yang kehilangan pekerjaan. Ayahnya telah lama tiada, dan rumah peninggalan kakek mereka hampir disita akibat tunggakan cicilan. Sementara itu, adik bungsunya masih duduk di bangku sekolah. Ketika Pak Lurah menawarkan posisi kosong sebagai sopir ambulans pembawa jenazah, pekerjaan yang tak butuh banyak syarat, tanpa seleksi, dan bisa langsung mulai, Rudi hanya butuh 5 detik untuk memutuskan. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, setiap kesempatan sekecil apapun harus diambil. Ia tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Ibunya sempat merasakan firasat yang kurang baik. Perasaan khawatir itu muncul bukan tanpa alasan, karena pekerjaan ini memang memiliki risiko dan berurusan dengan kematian. Namun, Rudi meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan hanya meminta restu dari ibunya. Dalam diam, wanita tua itu memohon dalam doa agar anak lelakinya diberi kelancaran tanpa kendala. Hatinya sebenarnya berat, tetapi keadaan ekonomi tidak memberinya pilihan. Ambulans itu sudah tua, tetapi memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Begitu kata Pak Damar, sopir sebelumnya yang mendadak pensiun. Ada satu pesan yang disampaikan secara khusus, yaitu agar jangan mematikan mesin terlalu lama. Surat kendaraan pun telah berpindah tangan, begitu pula kunci dan identitas pekerjaan. Kini kartu nama Rudi tergantung di lehernya, tertiup angin. Pak Damar melambaikan tangan dari kejauhan sambil menepuk pundaknya dengan isyarat penuh dukungan. Rudi membalas dengan anggukan dan senyum kecil, masih belum sepenuhnya memahami bahwa maksud Pak Damar bukan hanya peringatan soal aki atau radiator, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Tugas pertama dijalani pada malam hari, ketika udara terasa menggigit meski ia masih duduk di dalam kabin. Mesin ambulans menyala stabil, tangannya menggenggam kemudi, tetapi rasa dingin yang menjalari jemarinya seperti berasal dari logam setir itu sendiri. Bukan karena AC yang bahkan belum dinyalakan, melainkan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba menertawakan ketegangan dalam dirinya, meskipun tubuhnya terasa kaku. Di bagian belakang, dalam keranda, terbujur jenazah seorang kakek dari dusun tengah, sudah terbungkus rapi dengan kain kafan. 2 anak laki-laki kakek itu ikut naik ke dalam ambulans untuk mendampingi hingga rumah peristirahatan terakhir. Mereka duduk berdempetan dan menundukkan kepala. Tangisan lirih dari keluarga masih terdengar samar dari luar ambulans. Setelah pintu belakang ditutup, para kerabat kembali ke rumah dengan kendaraan masing-masing. Rudi bersiap memulai perjalanan. Napas panjang diambil sebelum ia menginjak pedal gas. Roda ambulans mulai bergulir perlahan melewati kerumunan orang. Tubuhnya menegang, dan detak jantungnya berdetak lebih cepat dibandingkan suara mesin kendaraan. Ini adalah kali pertama ia mengemudikan ambulans sekaligus mengantar jenazah.
Tidak ada pengarahan, tidak ada pendamping, hanya sebuah pesan dari Pak Damar yang terus terngiang di benaknya. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang didengar. Jalan desa yang sempit dilewati dengan hati-hati. Sorot lampu menerangi permukaan jalanan berbatu kecil dan dedaunan yang berjatuhan. Di spion tengah, Rudi bisa menangkap bayangan samar dua penumpang di belakang, tetapi ia berusaha untuk tidak memusatkan perhatian ke sana. Ketika ambulans sedikit menghantam lubang, terdengar suara keranda bergeser. Tengkuknya menegang seketika. Permintaan maaf pun terucap secara spontan dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, bau aneh masuk melalui ventilasi. Bukan aroma khas jenazah ataupun karbol, melainkan campuran anyir dan wangi melati yang tipis namun terus menggantung di udara. Rudi berusaha mengatur napas dan menyalakan radio kecil di dashboard. Namun yang terdengar malah suara samar tangisan perempuan. Keheningan malam yang harusnya biasa, tiba-tiba menjadi ganjil. Seluruh tubuhnya membeku, dan tangannya mencengkeram setir terlalu kuat hingga buku-bukunya memutih. Salah satu anak kakek tiba-tiba memintanya mempercepat perjalanan karena jenazah harus dimakamkan sebelum tengah malam. Rudi merasa sedikit lega mendengar suara manusia lain di dalam kabin. Namun, saat mengecek radio, ia menyadari bahwa alat itu sebenarnya dalam keadaan mati. Dadanya semakin berdebar. Jalanan semakin sepi. Pohon-pohon di pinggir tampak seolah bergerak mendekat, seakan mengintip dari balik dedaunan. Bayangannya menari-nari karena sorotan lampu depan. Saat ia menoleh ke kanan, tidak ada apa-apa. Namun begitu kembali memusatkan pandangan ke jalan, ia menyadari bahwa tangan yang menggenggam setir terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ketika memandang telapak tangannya, tampak embun tipis yang membasahi kulit, padahal suhu udara luar tidak sedingin itu. Tanpa sengaja, saat kembali melirik spion tengah, keranda itu tampak sedikit terbuka. Padahal sebelumnya ia yakin keranda tertutup rapat. Ia mencoba berpikir logis, mungkin karena jalan bergelombang atau pantulan cahaya. Namun pesan Pak Damar kembali melintas di kepala. Keinginan untuk menoleh begitu besar hingga akhirnya lehernya berputar. Apa yang terlihat justru membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada siapa-siapa di dalam ambulans itu. Keranda terbuka lebar, dan wajah tua jenazah terlihat dengan bibir membiru. Dua anak lelaki yang tadi duduk pun tak lagi ada. Jok belakang kosong. Rasa panik menyergap. Ia menginjak rem mendadak dan segera keluar dari kabin. Dengan tangan bergetar, ia menggeser pintu belakang ambulans. Ternyata keranda sudah tertutup rapat. Dua anak lelaki itu masih ada, duduk di jok belakang dan menatapnya heran. Tidak tahu harus berkata apa, ia hanya menyeka keringat dingin di leher sambil memberi alasan bahwa ia mengira ada batu besar. Ia lalu memeriksa posisi keranda dan kembali melanjutkan perjalanan, kali ini tanpa sedikit pun melirik ke spion tengah. Tangannya terus bergetar, tetapi ia tetap memegang kemudi hingga ambulans akhirnya masuk ke halaman rumah duka. Doa-doa yang terdengar dari dalam rumah itu memberinya sedikit ketenangan. Ia membiarkan keluarga mengurus penurunan jenazah dan memilih mencari air putih untuk meredakan degup jantungnya yang masih tak menentu. Sejak malam itu, ia bertekad untuk tidak lagi menoleh ke spion tengah ketika mengantar jenazah. Malam berikutnya adalah tugas keduanya. Di bangku belakang, jenazah seorang anak laki-laki berumur 7 tahun terbungkus dalam kafan kecil. Ayah sang anak duduk di belakang, napasnya tampak terputus-putus. Dari spion tengah, Rudi melihat tangan sang ayah menggenggam ujung kain kafan erat-erat hingga buku-bukunya memutih. Ia sempat mendengar bisikan lembut dari ayah itu pada kafan, menyebutkan rasa rindu dan janji membeli es krim rasa stroberi yang biasa mereka nikmati bersama. Tenggorokan Rudi tercekat. Rasa sedih dan lelah menyusup perlahan ke dalam dirinya. Di tikungan dekat jembatan, mesin ambulans tiba-tiba batuk-batuk, lalu mati total. Lampu dashboard padam. Yang terdengar hanya suara aliran sungai di bawah jembatan.
Ayah si anak menoleh dengan mata yang merah dan bertanya dengan suara bergetar. Rudi mencoba menstarter ulang, namun mesin tetap tidak menyala. 5 menit berlalu, dan sang ayah mulai terisak, berkata bahwa anaknya mulai kedinginan. Tiba-tiba, mesin ambulans menyala sendiri, lampu dashboard menyala, dan radio memancarkan suara kresek-kresek. Keduanya saling pandang, tak mengucapkan sepatah kata pun hingga mereka tiba di rumah keluarga jenazah. Rudi hanya bisa bergumam pelan tentang betapa bandelnya ambulans tua itu. Namun malam ketiga menjadi malam yang paling tidak bisa dijelaskan secara logika. Kali ini, jenazah adalah perempuan muda berusia 25 tahun yang meninggal akibat pendarahan setelah melahirkan. Tidak ada keluarga yang menemani. Suaminya menghilang, sementara kedua orang tuanya telah tiada. Hanya satu suster yang ikut mengantar hingga halaman rumah sakit. Setelah jenazah dinaikkan ke bagian belakang ambulans, suster itu memberi isyarat dan menyebutkan alamat dusun yang harus dituju. Rudi mengangguk, lalu duduk di kursi sopir dan menyalakan mesin. Namun sebelum ia menyentuh tombol apapun, lampu strobo menyala dengan sendirinya, dan suara sirine melengking tajam dalam kegelapan. Ia memeriksa dashboard, semua tombol indikator mati. Lampu dan suara itu entah datang dari mana. Rudi mencoba berpikir rasional, mencari alasan teknis yang masuk akal. Mungkin tombolnya macet, batinnya mencoba menenangkan diri. Ia pun melajukan ambulans keluar dari gerbang rumah sakit, meski hatinya mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban. Malam itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan biasanya. Daun-daun kering beterbangan, tersapu angin yang melintas perlahan. Ketika Rudi tiba di tikungan dekat area pemakaman, sebuah getaran halus terasa di punggungnya, diikuti suara berat menyerupai helaan napas seseorang. Tubuhnya menegang. Ia melirik ke kaca spion, namun kabin belakang terlihat kosong. Dengan gerakan refleks, ia menghentikan laju mobil dan menarik rem tangan. Suasana benar-benar sunyi, hanya suara jangkrik dan gesekan ranting yang diterpa angin yang terdengar. Rudi menoleh ke belakang, seolah ingin meminta maaf dan menyampaikan bahwa dirinya hanya sekadar sopir, hanya sekadar mengantar. Ia menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Tiba-tiba ambulans bergetar. Tanpa diduga, radio menyala sendiri, memekakan telinga dengan suara statik. Di tengah suara bising itu, terdengar suara perempuan yang samar dan mengganggu, mengatakan bahwa ia belum pulang. Suara itu membuat Rudi tersentak. Ia berteriak refleks karena ketakutan, lalu menendang pintu dan turun dengan napas tersengal. Rasa mual menyergap, dadanya sesak, dan jantungnya berdegup liar. Ia mencoba mematikan mesin, namun mesin tetap menyala. Bahkan ketika kunci dicabut, suara mesin tak kunjung padam. Logikanya tak lagi bisa menjelaskan apa yang terjadi. Butuh waktu 5 menit untuk mengumpulkan keberanian agar bisa masuk kembali ke dalam ambulans. Mulutnya komat kamit membaca ayat kursi meski terbata, karena memang tidak terbiasa beribadah. Dalam benaknya hanya satu niat, dirinya hanya mengantar jenazah dan ingin segera pulang tanpa diganggu. Dengan sisa tenaga dan tekad, ia menginjak pedal gas dan ambulans pun melaju. Seharusnya, rute menuju rumah duka hanya memakan waktu 10 menit dari puskesmas. Namun, ia merasa sudah mengemudi lebih dari 20 menit. Aneh, jalan yang dilalui terasa sama, berulang-ulang, tikungan, jembatan, warung kosong, dan sepasang pohon kelapa kembar. Semuanya seperti diputar ulang. Ketika pandangannya menatap ke depan, sebuah ambulans lain melintas. Ia melihat dirinya sendiri duduk di balik kemudi dari arah berlawanan. Semuanya identik, termasuk nomor plat. Ia menginjak rem mendadak, namun mobil di hadapannya menghilang dalam gelap. Ketakutan mulai menguasai seluruh tubuhnya. Ia tetap melanjutkan perjalanan dengan mulut komat kamit membaca zikir sebisanya. Sesampainya di rumah duka, ia memilih untuk tidak turun dari mobil. Ia hanya mengetuk pintu keras-keras,
berharap ada warga yang mendengar. Seorang tetangga dari almarhumah keluar dan bersama warga lain menurunkan jenazah. Tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan wajah Rudi yang pucat. Bibirnya kering karena zikir yang terus diucapkan untuk menenangkan hati yang dilanda rasa takut luar biasa. Usai pengantaran, Rudi kembali ke dalam ambulans dengan langkah perlahan. Begitu masuk, aroma anyir darah menusuk hidungnya. Ia menoleh ke belakang dan matanya terbelalak. Kain kafan jenazah masih ada di sana. Padahal ia yakin jenazah sudah diturunkan oleh warga. Kepalanya berdenyut hebat, dadanya kembali sesak. Ia mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya kering. Di kaca belakang ambulans, dari dalam yang berembun, terlihat jelas bekas tangan berdarah menempel. Bentuknya sempurna, 5 jari ramping yang tidak terlalu lebar, seperti tangan seorang perempuan. Ia bergetar hebat. Suara hatinya bergetar. Ia yakin itu bukan cipratan darah biasa. Malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di dalam ambulans dengan jendela terbuka, menatap langit gelap, mendengarkan suara jangkrik dan gesekan halus daun-daun yang diseret angin. Tangannya masih gemetar. Ia yakin jenazah sudah diturunkan dan bahkan masih mengingat jelas saat 2 warga membantu menurunkan jenazah dengan tandu. Namun kain kafan itu seolah menunggu, tetap ada di dalam mobil. Bekas tangan berdarah di kaca belakang begitu nyata dan terlalu sempurna untuk dianggap ilusi. Tidak ada satu penjelasan logis pun yang bisa membuatnya tenang. Pagi harinya, Pak Ardi, kepala rumah sakit, menyapanya. Ia hanya bisa menjawab singkat, meski dalam hati penuh ketakutan. Tanpa disadari, sebuah sosok berdiri di samping ambulans, menatapnya tajam sambil berjalan hilir mudik dengan menyeret kaki. Sosok itu tidak tampak oleh mata biasa. Namun Rudi yang tengah menatap mobil jenazah itu menangkap sekilas bayangan putih berkelebat di ujung matanya. Saat ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu tidak ada. Ia hanya merasa lelah dan ketakutan. Ia belum terbiasa dan merasa dirinya memang seorang penakut. Siang hari seharusnya aman, tidak mungkin ada gangguan. Ia mencoba menghapus ingatan tentang sosok putih itu dengan menggelengkan kepala berulang kali. Malam keempat, tidak ada pengantaran jenazah. Namun Rudi tetap diminta bersiaga. Mobil ambulans harus standby dan diparkir di halaman rumah sakit pusat. Semua aman hingga pukul 1 dini hari. Saat itu, lampu strobo menyala sendiri. Cahaya merah dan biru berkedip menerangi langit yang kosong. Rudi terbangun dengan panik. Ia membuka pintu dan menoleh ke belakang, namun mobil tampak kosong. Angin malam yang dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan ke belakang ambulans, hendak membuka pintu. Saat tangannya menyentuh gagang, pintu terasa terkunci dari dalam. Dari dalam kabin, suara lembut terdengar, mengatakan bahwa ia belum turun. Rudi mundur sambil menelan ludah, napasnya terengah. Belum selesai rasa terkejutnya, mesin ambulans menyala sendiri, padahal kunci masih berada di saku jaketnya. Mobil bergerak mundur perlahan, kemudian berbelok ke arah jalan utama. Rudi berteriak memanggil, tetapi kendaraan itu tetap melaju, lambat namun mantap. Dengan cepat, ia mengambil motor dinas dan mengejar ambulans tersebut. Ia mengikuti hingga ke jalan tikungan jembatan, dan di sanalah ia menemukan pemandangan yang membuat tubuhnya lemas. Mobil ambulans itu berhenti di pinggir jalan. Mesin menyala, namun lampu strobo sudah mati. Ia menghentikan motornya dan mendekat perlahan. Ketika sampai di sisi kabin, kaca bagian depan tertutup uap dari dalam. Di permukaan kaca itu, ada sebuah nama yang tertulis dengan jari, Siti. Bacaan itu membuat suaranya bergetar dan tubuhnya tak berdaya. Keesokan paginya, Rudi membuka dashboard mobil dengan rasa penasaran. Ia mengingat bahwa Pak Damar pernah menyimpan sesuatu di sana. Jantungnya berdebar saat mencari.
Tangannya menemukan sebuah buku kecil yang terikat karet. Isinya merupakan catatan pribadi. Walau merasa tidak sopan, rasa ingin tahu terlalu besar untuk diabaikan. Catatan itu berisi kronologi peristiwa ganjil yang terjadi sejak lama. Tahun 2005, tercatat bahwa seseorang bernama Siti meninggal akibat pendarahan, dan malam itu ambulans tidak mau dimatikan. Tahun 2007, strobo menyala sendiri 2 kali, dan seorang anak kecil meninggal dengan mata terbuka hingga dimakamkan. Tahun 2009, tertulis bahwa ada penampakan perempuan duduk di jok belakang, padahal tidak ada siapapun. Tahun 2013, pengakuan tentang sebuah tamparan dari arah yang tidak terlihat membuat tangan si sopir membeku. Rudy menggigil membaca semua catatan itu, karena kejadian-kejadian tersebut sangat mirip dengan yang ia alami. Hanya satu hal yang belum terjadi padanya, tamparan dari arah kosong. Di halaman terakhir, tertulis bahwa sang sopir saat itu telah meminta kepada kepala puskesmas agar ambulans dibakar. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi. Mereka lebih memilih mempertahankan kendaraan itu karena tidak ada pengganti. Penulis catatan pun menyatakan bahwa dirinya memilih pensiun karena tidak sanggup lagi mengemudi ambulans tersebut. Rudy terduduk lemas. Wajah adiknya, Gibran, terbayang jelas dalam benaknya. Janji untuk membelikannya sepatu baru terasa seperti akan dilanggar. Ia merasa tidak sanggup lagi dan ingin berhenti. Malam itu, ia kembali bermimpi sedang menyetir ambulans. Namun langit tampak merah dan jalanan terasa kosong tanpa ujung. Dari belakang, suara perempuan memanggil dengan lembut, mengajaknya pulang bersama. Napasnya menjadi lebih lega, dan ia terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Hanya sebuah mimpi, namun terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Rudy mencoba mengajukan permohonan pindah tugas. Namun Pak Ardi hanya menatapnya dengan senyum pahit. Tidak ada posisi kosong di divisi lain. Bahkan, tidak ada sopir yang bertahan lebih dari seminggu. Permintaan untuk mengganti ambulans pun ditolak. Mobil itu merupakan hibah dari kota, namun pihak kota tidak pernah mengakui telah mengirimnya. Sejak pertama kali dibawa, 6 sopir sudah berhenti. Ada yang sakit, ada pula yang menghilang. Bahkan, ada sopir yang tidak pernah kembali, sementara ambulansnya ditemukan sendiri di tempat semula. Rudy terdiam. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kunci ambulans ke meja dan mendorongnya ke arah Pak Ardi. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis. Dari kejauhan, sirine kembali meraung. Padahal belum ada panggilan, dan ambulans itu masih terparkir di halaman rumah sakit, tak jauh dari pohon rembesi tua. Suara telepon di ruang tu berbunyi. Sebuah panggilan masuk, memberitahu bahwa ambulans jenazah dibutuhkan untuk mengangkut korban kecelakaan lalu lintas. Pak Ardi menutup telepon dan menatap Rudy dengan sorot penuh harap. Rudy menarik napas panjang. Hatinya tidak tega membiarkan jenazah tergeletak di jalan tanpa bantuan. Dengan tekad yang getir, ia menarik kembali kunci yang telah ia serahkan. Niat untuk menolong keluarga korban menjadi dorongan terakhirnya. Ia berbalik menuju ambulans, dan langkahnya berat. Pak Ardi mencoba menenangkan dengan janji bahwa anggaran untuk gaji sopir mobil jenazah akan dinaikkan, dan pengajuannya akan dipercepat. Rudy hanya tersenyum. Wajah adiknya, Gibran, kembali muncul dalam bayangannya. Pukul 2 dini hari, ambulans jenazah telah menuntaskan tugas terakhirnya dan kembali terparkir di tempat biasanya, tak jauh dari sebuah pohon besar yang menutupi sebagian halaman rumah sakit umum. Rudy berdiri di samping mobil itu, wajahnya tampak letih, kunci masih tergenggam di tangan. Namun malam itu berbeda, ia tidak langsung masuk ke dalam. Pandangannya tertuju pada kendaraan itu, yang kini lampunya telah padam dan mesinnya mati, namun kaca belakangnya kembali tampak berembun dari dalam. Dengan langkah perlahan, ia bergerak ke sisi belakang mobil. Tangannya terulur, berniat menarik handle pintu ambulans. Namun sebelum sempat disentuh,
pintu itu sudah terbuka lebih dulu. Refleks membuatnya mundur, lalu memutuskan mengacuhkan hal itu. Mungkin akan lebih aman jika ia memilih terlelap di ruang tunggu saja. Ia melangkah tergesa menuju bangku panjang yang kosong, berharap malam ini bisa terlelap walau hanya sebentar. Hari itu, Rudy telah membersihkan ambulans jenazah itu dengan saksama hingga kembali mengilap. Namun, saat mengelap sudut-sudut yang basah, sebuah kejanggalan membuatnya menggaruk kepala, meskipun tak merasa gatal. Di atas jok jenazah, bercak merah terlihat jelas. Warnanya tak mengucur, seolah noda itu tak pernah benar-benar mengering. Dengan rasa cemas, ia kembali membersihkannya sambil berdoa dalam hati. Ia yakin noda itu sebelumnya tidak ada, karena ia telah mencuci seluruh permukaan dengan deterjen dan alkohol medis, bahkan sampai 2 kali. Seharusnya semua sudah bersih. Namun kali ini, noda itu terasa basah dan lengket, dengan aroma anyir yang tajam menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. Di tengah noda itu, terdapat jejak sidik jari panjang, seolah seseorang menyeret tubuhnya sendiri keluar dalam keadaan berdarah. Rudy buru-buru keluar untuk menghirup udara panas di halaman rumah sakit. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir ketidakpercayaan, sambil memutar rokok di jemarinya yang gemetar. Kegelisahannya kian membuncah. Siang itu, Rudy nyaris memutuskan pergi. Namun dirinya terpaku ketika mengingat ada jenazah yang harus diantar ke rumah peristirahatan. Nurani menahannya untuk tidak berhenti begitu saja. Saat hendak mengemudi, matanya tertuju pada salah satu jahitan jok belakang yang terbuka sedikit, seolah ada yang menyobek dari dalam. Dengan tangan bergetar, ia menarik sisi jahitan itu dan dari lapisan busa dalam jok, sebuah pita rambut berwarna merah marun terjatuh. Bercak merah pekat menempel di pita itu, membuat tubuhnya bergidik. Pita tersebut masih tampak baru. Ia tak tahu milik siapa, namun dengan rasa ngeri, ia segera membuangnya keluar dari ambulans. Keesokan siangnya, Rudy menyelinap ke ruang arsip puskesmas, mencari dokumen-dokumen lama tentang pengantaran jenazah dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak berkas sudah lapuk, namun satu map plastik hitam tanpa label menarik perhatiannya. Di dalamnya tercatat nama Siti Mariani, berusia 26 tahun, meninggal pada bulan Juni 1998, dengan penyebab kematian pendarahan saat hamil. Ia berasal dari rumah sakit di Jakarta, dan terdapat stempel bertuliskan, "Rahasia," di pojok kanan atas berkas itu. Di bawah kertas-kertas itu, ada satu foto polaroid buram yang memperlihatkan sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah samar. Yang mengejutkan, pita merah marun tampak melilit rambutnya, persis seperti yang ditemukannya kemarin. Suara samar mendesing langsung ke telinganya, seolah dibisikkan ke dalam gendang telinganya. Rudy tersentak dan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun udara dalam ruang arsip berubah drastis, menjadi dingin menusuk kulit. Berkas-berkas di rak terdengar berkemerisik sendiri. Napasnya tercekat saat menutup kembali map rahasia itu dan lari pontang-panting keluar dari ruangan. Malamnya, ia duduk di kabin ambulans. Pita merah itu, yang telah dibuang berkali-kali, entah bagaimana selalu kembali masuk ke sakunya. Kini pita itu ia letakkan di dashboard. Ia menyandarkan kepala, menutup mata sejenak, namun suara itu datang lagi, membisikkan ketenangan dari jok belakang. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap kaca spion dan kali ini melihat pantulan seseorang di kursi belakang. Perempuan berambut panjang, berwajah pucat, mengenakan gaun rumah sakit. Kepala perempuan itu sedikit miring, dan mata terbuka menatap lurus kepadanya. Rudy melonjak, menolak keras kenyataan itu, lalu buru-buru menoleh ke jok belakang. Namun tempat itu kosong. Ia memeriksa seluruh sudut mobil dengan pandangan tajam. Hanya 5 hari lagi gajian. Ia berpikir bisa mengundurkan diri setelah menerima gajinya. Ia mencoba menguatkan diri. Tapi perasaan asing menyergap saat seorang wanita cantik bersandar ke dadanya, memeluk dengan lembut. Rudy berniat mundur,
Namun wanita itu malah menarik tubuhnya lebih dekat. Dengan panik, ia menjerit dan keluar dari kabin, namun terpeleset di aspal yang basah oleh embun. Suara nyaring dan jernih kembali menyusup ke telinganya, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Kini ia berada di halaman rumah sakit, berteriak ketakutan, membuat beberapa orang menatap heran. Esok harinya, Rudi memutuskan untuk berbicara dengan satu-satunya orang yang mungkin tahu banyak tentang ambulans itu, Pak Damar, sopir lama. Ia menemukannya di sebuah rumah tua di ujung dusun. Wajah Pak Damar langsung pucat dan tubuhnya gemetar begitu melihat Rudi datang. Pria tua itu langsung tahu soal pita merah yang ditemukan di jok belakang. Menurutnya, sosok itu telah mengakui keberadaan Rudi dan memilihnya. Ia tahu semua ini dari sopir sebelumnya, yang pernah bercerita tentang pita merah itu. Sopir yang akhirnya menghilang bersama ambulans, dan posisinya lalu digantikan oleh Pak Damar. Sosok itu bernama Siti, korban kerusuhan tahun 1998 di Jakarta. Hasil tes menyatakan bahwa ia mengalami luka parah, baik fisik maupun psikis. Dalam keadaan hamil, ia menjadi korban kekejaman sekelompok orang yang memperkosanya saat kerusuhan berlangsung. Ia dibawa ke rumah sakit Surakarta secara diam-diam, dengan kondisi memprihatinkan. Semua staf rumah sakit waktu itu diperintahkan untuk bungkam. Ia adalah pasien gelap, tidak tercatat dalam laporan resmi. Saat menuju halaman rumah sakit umum Surakarta, Siti melahirkan di dalam ambulans itu, seorang diri, tanpa sempat ditolong. Ia meninggal di jok belakang mobil tersebut. Tubuh Rudi menggigil. Penjelasan Pak Damar membuatnya mengerti bahwa yang menghuni ambulans itu bukan sekadar roh gentayangan, ia benar-benar tinggal di sana. Mobil itu bukan hanya sekadar kendaraan, melainkan telah menjadi rumah baginya. Sejak saat itu, tak ada sopir yang betah. Setiap jenazah yang diantar selalu mengalami gangguan. Penjelasan itu menghubungkan semua kejadian ganjil yang ia alami belakangan ini. Malam itu, Rudi pulang dengan langkah lunglai. Ia membuka pintu kabin dan mendapati jok belakang telah kering. Tidak ada lagi noda darah, tidak ada bau menyengat, dan pita merah telah menghilang dari dashboard. Ia tak tahu siapa yang memindahkannya, atau mungkin bukan manusia. Keesokan harinya, ia menemui Pak Ardi, kepala rumah sakit. Ia menyatakan niat untuk berhenti. Menurutnya, pekerjaan itu bukan pekerjaan biasa, dan mobil itu jelas bukan kendaraan biasa. Pak Ardi tampak canggung namun tidak terkejut. Ia menyerahkan amplop berisi gaji Rudi. Seolah sudah menduga keputusan itu akan datang. Tak ada satupun yang mampu bertahan lama mengemudikan ambulans tersebut. Pak Ardi hanya menepuk pundaknya dengan lelah. Langit malam menggelayut kelabu ketika Rudi menutup pintu kamarnya. Kasur tipis di lantai menjadi satu-satunya tempat tenang setelah berhari-hari dihantui perasaan mencekam. Ia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Seharusnya semuanya sudah selesai. Malam itu, ia tersenyum lega, berharap bisa tidur nyenyak. Namun beberapa jam kemudian, saat membuka mata, ia menyadari kulit jok ambulans menyentuh punggungnya. Dengan cepat ia terduduk di kursi depan. Kabin gelap, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, berat dan memburu. Ia sadar dirinya telah berpindah tempat. Kini ia berada di dalam ambulans jenazah tua itu. Mesin menyala sendiri, pedal gas diinjak oleh sesuatu yang tak terlihat. Mobil bergerak perlahan menyusuri jalan aspal kecil di antara kebun kosong dan pagar seng berkarat. Rudi panik, mencoba menarik rem tangan, tapi gagal. Setir terkunci. Keringat mengucur deras. Bau karbol menguar, dan jok belakang mulai mengerang perlahan. Suara tawa pelan perempuan terdengar, makin lama makin keras. Ketika menoleh, dari balik jok, rantai melilit kakinya dan menariknya dengan kuat. Rudi menjerit, tubuhnya nyaris terseret ke belakang. Ia berusaha mencakar karpet mobil dan meraih dashboard. Dari kaca spion,
Tampak sosok perempuan hamil duduk di kursi tengah, kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajah. Saat kepala itu perlahan mendongak, wajah penuh luka, bibir robek, dan mata putih tanpa bola mata menatap langsung padanya. Rudy meraung. Dunia terasa berputar. Ia berteriak sejadi-jadinya, melafalkan doa-doa dalam kepanikan. Dengan paksa, pintu terbuka dan ia berhasil keluar, lalu berlari sekuat tenaga, tak peduli rasa sakit di kakinya. Ia tergelincir, namun bangkit dan segera mencapai pintu rumah sakit. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Kini ia kembali di rumah sakit, duduk di ruang tunggu dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Orang-orang menatapnya heran, namun ia tak peduli. Ia hanya ingin terbebas. Malam itu, Rudy menemui Pak Ardi. Suaranya bergetar hebat, dipenuhi ketegangan yang sulit ditutupi. Ia mengaku tak sanggup lagi menahan beban yang selama ini ia pendam. Mobil itu, kata hatinya, harus segera dibakar, malam itu juga. Kebetulan Pak Ardi sedang bertugas di shift malam, dan menyambut Rudy dengan senyum heran. Penampilannya membuatnya kaget, rambut aut-autan dan pakaian tidur yang masih menempel di tubuhnya menambah keganjilan. Rudy memohon bantuan, menyatakan bahwa ambulans jenazah itu harus dihentikan. Ia mengaku sempat tidur di rumah, namun tiba-tiba saja telah berada di rumah sakit, seolah dipindahkan tanpa sadar. Wajahnya pucat pasi. Pak Damar kemudian masuk ke ruangan. Ia melangkah tenang, dan senyumnya seolah membawa keteguhan hati. Ia menawarkan diri untuk menemani Rudy, dengan tekad yang tak main-main, karena ia tak ingin kehilangan Rudy seperti yang sudah-sudah. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas para sopir ambulans, bahkan jika mereka telah berhenti bekerja sekalipun. Pak Ardi memandang Rudy, dan Rudy mengangguk lemah. Bibirnya tak sanggup bicara, namun rasa syukur tergambar jelas di matanya yang bergantian menatap Pak Ardi dan Pak Damar. Ketiganya kemudian mulai menyusun rencana. Rudy sama sekali tidak menyangka bahwa Pak Damar akan datang ke rumah sakit untuknya. Ketika semuanya sudah siap, ia mengangguk mantap. Pak Ardi menyambut keputusan itu dengan isyarat yang sama. Udara malam terasa lembab dan berat, berbau tanah basah bercampur aroma besi tua. Di bawah bayang-bayang pohon terbesi, ambulans itu terbaring bagai makhluk tua yang terluka, seolah menunggu nasib akhirnya. Ket putihnya telah mengelupas, lampu-lampunya mati total, hanya strobo yang masih berkedip pelan, seperti sisa napas seseorang yang enggan mati. Rudy berdiri di depan kap mobil dengan tangan gemetar, menyentuh bodi kendaraan yang dingin namun seolah hidup, seperti bernapas dalam diam. Pak Ardi berdiri di sisi berlawanan, mengenakan sabuk pengaman dengan cekatan. Pak Damar berada di tengah, berbagi sabuk dengan Pak Ardi. Ketiganya bersiap. Suara yang keluar dari mulut Pak Damar begitu lirih, nyaris tak terdengar, namun cukup menggema dalam kabin yang hening. Sorot matanya menyimpan kepasrahan, seolah sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi malam itu. Gas diinjak kuat, dan dalam sekali raungan, ambulans tua itu melesat bagai binatang terluka. Ban belakangnya berdecit kencang, mengangkat debu dan serpihan liar di jalanan sempit. Pohon terbesi berdiri tegak di depan, bagai raksasa bisu yang menantang, menunggu tabrakan yang tak terelakkan. Saat benturan terjadi, tubuh mereka terpental ke depan, ditahan oleh sabuk pengaman. Benturan itu terasa menembus sampai ke tulang. Asap keluar dari kap mobil, diiringi bau kabel terbakar, plastik meleleh, dan uap bensin yang menyengat. Tanpa ragu, Rudy mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Ia menatap kursi belakang, sumber segala teror yang mereka alami. Dalam bisikan keyakinan, ia mengayunkan nyala api ke arah jok. Api menyambar cepat, membakar kursi belakang dalam kobaran jingga panas. Namun ketika mereka hendak keluar, pintu-pintu tak juga bisa dibuka. Rudy mencoba mendorong gagang pintu berulang kali, namun tetap tak bergerak. Ia menendang, menghantam kaca,
namun sia-sia. Kepanikan merayap cepat. Pak Ardi segera membuka kotak darurat dan menyerahkan palu pemecah kaca kepada Rudi. Dengan tangan yang mulai terbakar panas, Rudi mengayunkan palu sekuat tenaga, namun kaca tetap tak retak, seolah berubah menjadi baja. Asap mulai memenuhi kabin, menyulitkan pernapasan. Dari kursi belakang, terdengar tawa melengking, tawa perempuan diiringi tangisan memilukan. Pak Damar menoleh dan pandangan mereka bertiga bertemu. Mereka sadar, makhluk itu hadir di dalam ambulans. Mereka tidak sendirian. Batuk mulai menyerang, paru-paru mereka terasa terbakar. Udara dalam kabin berubah menjadi racun. Suara halus memanggil dari dekat, terlalu dekat. Dalam frustrasi, Rudi terus memukul kaca. Ketika ia mulai menyerah, Pak Ardi mengambil palu dan menggantikannya. Retakan kecil mulai muncul. Namun api telah menjilat bagian depan kabin. Jok meleleh, setir menghitam, logam bersinar merah membara. Pak Damar menarik napas panjang, wajahnya tetap tenang meski suhu meningkat gila-gilaan. Ia mulai melafalkan azan dengan lantang, lafal suci yang menembus asap dan jeritan, mengisi ruangan yang terbakar dengan suara penuh kekuatan. Ledakan terjadi. Kap mobil meledak, api menjulang tinggi dan membakar dedaunan termbesi. Pintu mobil terhempas terbuka, kaca pecah berhamburan. Rudi terlempar keluar, tubuhnya menghantam tanah dan berguling beberapa kali hingga akhirnya terbaring diam, napasnya tersekat. Sebagian pakaiannya terbakar, dan lengannya berdarah oleh pecahan kaca. Pak Ardi menyusul tak jauh dari situ. Pak Damar melompat dari kobaran api, tubuhnya mengalami luka bakar ringan, pakaiannya compang-camping, tapi ia selamat. Ambulans itu mengeluarkan raungan terakhir. Sirinenya menyala sendiri, panjang dan menyayat, seperti jeritan kesakitan jiwa yang tak rela dibebaskan. Teriakan melengking menggema dari dalam api, membuat Pak Ardi dan Pak Damar terpaksa mundur. Api melahap seluruh kendaraan, kaca pecah satu persatu, ban meletus, dan jok terbakar menjadi arang. Pemadam kebakaran datang terlambat. Tak ada yang bisa diselamatkan. Mereka hanya mampu menyiram pohon termbesi agar apinya tak menyebar. Yang tersisa hanyalah rangka ambulans yang hangus, menyatu dengan batang pohon, seolah pohon itu menyerap arwah yang selama ini menghantui kendaraan tersebut. Pak Ardi dan Pak Damar saling bertatapan. Rudi mendapatkan pertolongan pertama karena ia pingsan tak sadarkan diri. Seminggu kemudian, aula rumah sakit dipenuhi orang. Sebagian duduk bersila, sebagian lagi berdiri di belakang. Wajah-wajah berpeci dan berjilbab memenuhi ruangan, staf rumah sakit berkumpul bersama. Pak Ardi berdiri di depan mikrofon, suaranya mantap dan berwibawa. Ia memimpin pembacaan doa untuk Siti Mariani, korban kerusuhan tahun 1998 yang meninggal di ambulans rumah sakit. Ia mengajak semua untuk memulangkannya dengan tenang. Semua menunduk setuju. Doa bergema, ayat-ayat suci mengalir pelan, menyejukkan suasana. Malam itu, rumah sakit terasa lebih hangat dan damai. 5 bulan telah berlalu sejak terakhir kali tawa itu terdengar dari ambulans. Di atas sebidang tanah tak jauh dari Rumah Sakit Umum Surakarta, kini berdiri sebuah bengkel sederhana. Dindingnya setengah dari bata, separuh dari papan kayu. Di atas pintu garasi tergantung papan kayu bertuliskan Damar dan Rudi Servis Mobil dan Motor. Cat hitam dengan huruf besar yang mudah terbaca. Di sudut halaman, Rudi tampak sibuk membersihkan tangannya dari oli. Bekas luka bakar di pergelangan tangannya telah mengering, menyisakan garis kasar yang samar. Namun sorot matanya kini tenang, tak lagi dihantui bayangan masa lalu. Di sebelahnya, Pak Damar setengah tubuhnya berada di bawah kolong mobil sedan tua, memperbaiki sesuatu dengan ketelatenan. Suara logam dan ketukan halus bersahutan dengan kicauan burung di atap bengkel. Motor yang sedang dikerjakan Rudi telah selesai.
Ia menatap hasil kerjanya dengan puas. Suara starter motor terdengar halus. Dari bawah mobil, Pak Damar menjawab, tinggal menyelesaikan pengikat shock breakernya. Tiba-tiba langkah lebar terdengar dari arah jalan. Suara yang akrab menyapa mereka. Pak Ardi datang dengan kemeja batik dan sepatu pantofel yang sedikit berdebu, tangan kirinya memegang map. Ia adalah pemilik tanah tempat bengkel itu berdiri. Ide untuk membuka usaha bersama ini lahir saat mereka bertiga dirawat di rumah sakit akibat ledakan ambulans waktu itu. Pak Ardi membawa kabar bahwa ambulans baru telah tiba dan rumah sakit membuka lowongan sopir jenazah minggu depan. Ia melontarkan pertanyaan setengah bercanda, apakah ada yang berminat? Rudi dan Pak Damar langsung menggeleng bersamaan, tanpa pikir panjang. Gerak mereka begitu kompak, seperti sudah direncanakan. Rudi tersenyum lebar, begitu pula Pak Damar yang menyeka pelus sambil keluar dari kolong mobil. Ketiganya saling berpandangan lalu tertawa bersama. Tawa yang tulus, melepaskan beban kelam yang pernah membayangi mereka. Dari arah depan bengkel, suara remaja menyapa. Gibran datang mengenakan seragam SMA yang rapi, membawa bekal dari ibunya. Ia menyerahkan kotak bekal kepada Rudi. Ketika dibuka, aroma bakwan dan tahu isi langsung menguar, hangat dan manis seperti pagi itu. Rudi berterima kasih, menyelipkan uang saku dan mengingatkan adiknya untuk mengerjakan tugas. Gibran mencium tangan ketiganya sebelum berlari ke halte. Rudi menatap punggung adiknya yang semakin menjauh, dan dada itu terasa hangat, sebuah kebahagiaan sederhana yang tak bisa dibeli. Bengkel mereka belum seramai bengkel di kota besar. Namun cukup. Cukup untuk dibagi 3. Cukup untuk membayar listrik. Cukup untuk kehidupan. Cukup untuk menyekolahkan Gibran. Tanah milik Pak Ardi, peralatan dari Pak Damar, dan Rudi menyumbang tenaga, keterampilan, serta pencatatan. 3 pria, 1 kenangan mengerikan, dan kini 1 usaha kecil yang tumbuh dari puing-puing trauma.